Shalom, selamat beribadah kepada semua yang mengikuti ibadah atas talian pada hari ini, walau di mana saja berada. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar doa kita pada hari ini saya ambil dari Matius 6 ayat 9 dan 10. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagai dasar doa syafaat kita pada hari ini. Antara perkara doa yang kita bawakan pada hari ini, pertama, mari kita berdoa untuk kehidupan orang percaya dan semua jemaat Tuhan yang ada di kampung ini, di seluruh negeri Sabah dan negara Malaysia, agar terus bertumbuh, beriman, berakar di dalam Tuhan, memiliki hati yang haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan dan firman Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam keluarga kita, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak di perantauan, dan juga ke atas generasi-generasi baru. Kedua, mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan dan kepimpinan SIB. Para hamba Tuhan yang ada di seluruh negeri Sabah dan seluruh negara Malaysia. Begitu juga dengan kepimpinan SIB. SIB Sabah, kepimpinan SIB Semenanjung, dan BEM Sarawak juga. Biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan para hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan mendahului dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan memampukan mereka untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Seterusnya yang ketiga, kita berdoa untuk negara Malaysia dan negeri Sabah. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi ke atas negara Malaysia dan negeri Sabah. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara Malaysia, negeri Sabah juga, barisan kepimpinan negara Malaysia, barisan kepimpinan negeri Sabah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat, kemampuan dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepada mereka. Kita berdoa agar pemimpin-pemimpin ada damai sejahtera di hati dan dalam pelayanan yang mereka lakukan. Mereka diberi hikmat dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab. Mereka diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Begitu juga untuk pandemik COVID pada masa kini. Kita berdoa biar banyak pesakit-pesakit COVID yang dapat disembuhkan, dipulihkan. Untuk petugas barisan hadapan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan dari segi fisikal, mental, emosi sepanjang mereka melaksanakan tugas mereka. Juga kita tidak lupa berdoa untuk masyarakat Malaysia agar terus bersatu padu, ada saling menghormati. Kita berdoa untuk masyarakat Malaysia supaya saling menghormati, walaupun kita terdiri daripada berbilang bangsa, budaya, agama,
Tetapi biarlah rakyat Malaysia hidup rukun damai di negara ini. Ada tolak ansur atau toleransi antara satu dengan lain. Dijauhkan daripada kekacauan, perpecahan, ataupun pemberontakan, pengganasan, begitu. Tidak lupa kita berdoa untuk rakyat Malaysia yang mengalami kehilangan sumber pendapatan. Seterusnya, mari kita berdoa untuk keluarga emas, ibu-ibu tunggal atau bapak-bapak tunggal, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan perlindungan. Kita juga berdoa untuk orang sedang sakit dan keluarga yang berduka. Mari kita support doa untuk keluarga saudara kita, keluarga Puan Abina. Tuhan memberikan dia kekuatan dan penghiburan. Untuk keluarga besar suaminya juga diberikan penghiburan yang dari Tuhan. Untuk kantung kolektor hari ini dan juga ibadah hari ini, semuanya berjalan menurut pimpinan dan kehendak Tuhan saja. Sebelum kita berdoa bersama-sama pada hari ini, saya mengajak kita untuk menaikkan lagu puji sembah yang bertajuk Ama, 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 Mayo Asimu. Mari kita naikkan lagu ini. Bersama-sama kita berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang tulus. Ama
pada hari ini Tuhan. Kami bernafas pada hari ini, semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang berdaulat dulu, kini hingga selama-lamanya. Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu ya Bapa di surga. Kami ingin menaikkan para Bapa hendak syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, yang kami sedar maupun yang tidak kami sedar. Apapun pelanggaran kami Tuhan, apapun kelemahan dan kelalaian di dalam hidup kami ini ya Tuhan, kami mohon ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu ya Tuhan, agar kami layak dan berkenan kepada-Mu. Ampuni kami yang selalu memberontak kepada-Mu, yang tidak setia melakukan firman-Mu, bahkan kami telah membelakangkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sama ada yang kami sadar atau tidak kami sadar. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, untuk bersekutu dengan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Inilah hati kami, setiap kami anak-anak-Mu di mana saja berada ya Tuhan Yesus. Engkau mengangkat setiap hati jiwa kami untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah kami yang mengikuti ibadah atas kalian ini semua mengambil bahagian di dalam melayani Engkau, tidak sekadar menjadi penonton saja ya Tuhan. Lewati setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, buat teguhkan iman percaya kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu, jemaat-jemaat-Mu, generasi-generasi baru, gereja-gereja-Mu Tuhan, di mana saja di kampung ini Tuhan, di seluruh negeri Sabah, bahkan seluruh negara Malaysia. Anak-anak yang di perantauan ya Bapa, kuat teguhkan iman percaya kami, beri kami hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan, lapar akan Engkau, akan firman-Mu. Sadarkan setiap pribadi kami Bapa, bahwa Engkau yang kami perlukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena hidup tanpa-Mu adalah hidup penuh kesia-siaan ya Tuhan. Lewati setiap hati pikiran kami, pulihkan kami Tuhan. Biarlah semua jemaat-jemaat-Mu mengalami kebangunan rohani ya Tuhan, mengalami penyucian rohani, memiliki hati dan pikiran seperti Kristus ya Bapa di surga. Di mana saja kami berada ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi sumberan berkat kepada orang lain, sehingga Engkau dimuliakan di dalam kehidupan kami, bukan karena kebaikan yang ada pada diri kami, tetapi karena kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kami ya Bapa. Biarlah kami sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan tetap tinggal, tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan semua jemaat-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu walau di mana saja berada ya Tuhan, diberikan ketabahan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada pada hari ini. Tuhan memberi kami hikmat idea apa yang patut dan perlu kami lakukan pada hari ini. Berkati, lindungi anak-anak-Mu yang telah kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Engkau memberikan mereka buka jalan supaya mereka dapat melihat potensi-potensi yang baru untuk digilap ya Tuhan, untuk dikembangkan bagi menjana pendapatan, bagi menjana sumber pendapatan yang baru. Mohon pertolongan-Mu saja dalam hal ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai dan melindungi dimanapun anak-anak-Mu berada. Semua anak-anak-Mu dibungkusi oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh darah-Mu. Lindungi, bungkusi kami daripada penyakit-penyakit ya Tuhan, daripada penyakit atau virus COVID juga ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan di seluruh negeri Sabah ini Bapa. Bahkan kepimpinan SIB Sabah, SIB Semenanjung juga, dan BIM Sarawak ya Bapa di surga. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi.
kehendak Tuhan saja yang berlaku di dalam kehidupan dan pelayanan yang mereka lakukan ya Bapa. Urapi dan bukusi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Kuasa-Mu yang semakin nyata dalam pelayanan mereka lakukan. Tuhan memampukan mereka ya Bapa di sorga. Berikan mereka kekuatan, keberanian, kemampuan untuk menyampaikan isi hati-Mu di dalam pelayanan yang mereka lakukan, walau di mana saja mereka, di mana saja Engkau tempatkan mereka ya Bapa, biar mereka dapat menyampaikan isi hati Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Segala pelayanan yang mereka lakukan berjalan menurut pengaturan-Mu, menurut hikmat-Mu. Engkau memberikan mereka strategi-strategi atau ide-ide brilian bagi ide-ide yang bernas ya Tuhan. Apa yang patut dan perlu dilakukan pada masa kini Bapa, sesuai dengan visi misi-Mu Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan di dalam hati para hamba-Mu atau kepimpinan-kepimpinan SIB Bapa. Jadilah semuanya menurut kehendak-Mu. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memampukan mereka. Juga kami mau berdoa untuk kepimpinan negara Malaysia. Kami berserahkan seluruh negara Malaysia. Bapa di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Jadilah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ke atas negara Malaysia Tuhan, ke atas negeri Sabah ya Bapa di syurga. Lawati kami di negara ini ya Bapa. Damai sejahtera-Mu mengalir memenuhi seluruh negara Malaysia dan negeri Sabah ya. Kami serahkan barisan kepimpinan negara Malaysia dari yang di-Pertuan Agung, bahkan barisan kepimpinan negeri Sabah juga, pemimpin negara Malaysia negeri Sabah, biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan melindungi mereka ya Tuhan. Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan segala pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka ya Bapa. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk terus melakukan segala tugas mereka dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Jauhkan mereka dari hati yang serong ya Tuhan. Jauhkan dari hati yang, jauhkan mereka dari hati korupsi ya Bapa di syurga. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan tulus. Mereka dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar pada pandangan-Mu ya Bapa. Lindungi mereka. Jangan biarkan mereka diperalatkan oleh kuasa kegelapan, oleh roh-roh jahat, segala strategi iblis ke atas negara Malaysia. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya dibatalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya diruntuhkan, disingkirkan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi ke atas negara Malaysia. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau berdoa untuk masyarakat Malaysia agar kami masyarakat Malaysia dapat hidup dengan damai. Walaupun kami terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya Tuhan, tapi sebagai rakyat Malaysia biarlah kami tetap hidup saling menghormati antara satu sama lain. Ada tolak ansur, ada perpaduan, ada kesatuan. Segala pengganasan, kacau bilau, perpecahan, pemberontakan, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya disingkirkan keluar dari negara Malaysia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawati negara Malaysia Tuhan, memulihkan negara Malaysia. Dan biarlah kehendak-Mu saja, planning-Mu saja Tuhan yang terjadi ke atas negara Malaysia. Kami berdoa untuk pasakit-pasakit COVID banyak dipulihkan. Mereka yang sedang menderita sekarang sedang sakit ya Tuhan, di hospital atau di mana saja. Lawati mereka Tuhan. Penuhi hati pikiran mereka damai sejahtera-Mu. Stabilkan emosi dan pikiran mereka Tuhan. Berkati proses rawatan yang mereka jalani. Berkati para dokter jurawat yang memberikan rawatan ke atas mereka Tuhan. Diberi hikmatnya Tuhan, idea-idea yang bernas, apa yang patut dilakukan. Tuhan memberikan mereka
pertolongan dan Tuhan campur tangan dalam semuanya itu Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh keputusasaan yang ada di dalam diri mereka, semuanya dibatalkan dan disingkirkan. Tuhan memberikan mereka damai sejahtera ya Bapa. Kuatkan semangat mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk warga emas yang ada di kampung ini. Kami serahkan setiap pribadi mereka yang ada di kelompok Mampusu Laut, Masanoi Ulu, di kawasan Padang dan juga di Mapalu Tuhan. Semuanya di dalam perlindungan-Mu. Bungkusi semua warga emas dengan kuasa-Mu. Buat teguhkan iman percaya mereka. Damai sejahtera yang dari Tuhan mengalir memenuhi hati pemikiran mereka. Mereka diberikan ketenangan dan emosi yang stabil. Segala intimidasi roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, walau menyerupai apapun ke atas warga emas, di dalam nama Tuhan Yesus disingkirkan. Semua warga emas yang ada di kampung ini, di dalam perlindungan kuasa Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Untuk ibu-ibu tunggal, bapak-bapak tunggal, dan juga yatim-yatim, anak-anak yatim piatu yang ada di kampung ini, juga kami mohon perlindungan-Mu Bapa. Engkau memelihara mereka, menguat meneguhkan iman percaya mereka, terus bersandar berharap sepenuhnya kepadamu Bapa. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan. Buka jalan ya Bapa, agar pertolongan dapat diberikan, dihulurkan kepada mereka jika itu perlu untuk mereka ya Bapa, menurut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, beri kami hikmat untuk melihat apa yang harus kami lakukan bagi membantu anak-anak-Mu yang berkeperluan, yang memerlukan pertolongan Bapa. Jangan membiarkan mata rohani kami menjadi buta ya Tuhan, sehingga kami tidak dapat melihat hal ini. Biarlah di mana juga kami berada sebagai anak-anak-Mu, kami dapat menjadi saluran berkat juga kepada mereka. Mohon pertolongan-Mu saja dalam hal ini ya Bapa. Engkau yang memberi kami hikmat bagaimana harus kami lakukan. Semuanya berjalan menurut pengaturan dan kehendak-Mu, rencana-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Tuhan, kami berdoa untuk Puan Nabina dan anaknya, bahkan keluarga sebelah suaminya, mendiang suaminya Tuhan, mendiang Jimian ya Tuhan, untuk ibu bapa dan adik-beradiknya, keluarga besarnya Tuhan. Tuhan menguatkan mereka. Begitu juga keluarga sebelah pihak Puan Abina. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberi mereka damai sejahtera. Tuhan menghiburkan mereka ya Tuhan. Lawati setiap hati mereka, pikiran mereka. Stabilkan emosi mereka ya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan-Mu. Jangan membiarkan iblis mengambil kesempatan atas mereka. Damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati dan pemikiran mereka ya Tuhan. Lawati mereka ya Bapa, kuatkan mereka ya Tuhan, dalam menghadapi keadaan ini ya Bapa di surga. Hanya Engkau yang mampu menolong mereka ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi ke atas keluarga ini ya Tuhan. Memulihkan semangat mereka, hati pemikiran mereka Bapa. Lindungi mereka juga ya Tuhan. Segala perancangan jahat iblis atas mereka semuanya disingkirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa untuk uang kontung kolektor yang dijalankan di mana saja Bapa. Engkau memberkati. Biarlah semua anak-anak-Mu dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita ya Tuhan. Biarlah kami juga sentiasa memiliki hati yang suka memberi. Roh kemurahan dari Tuhan mengalir di dalam setiap hati kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan
Doakan Engkau memberi kami hikmat anak-anak-Mu untuk mengurus keuangan-keuangan kami Bapa, untuk mengurus ekonomi keluarga kami dengan baik. Jauhkan dari segala belalang pelahap, roh-roh kerakusan disingkirkan, dijauhkan dari keluarga kami, dari ekonomi kami Bapa. Biarlah kami dapat mengurus segala ekonomi kami, keuangan kami dengan pimpinan dan hikmat yang dari Tuhan. Bagi anak-Mu yang mengurus keuangan gereja di tempat ini, Tuhan memberikan dia hikmat. Tuhan campur tangan dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Biar dapat mengurus segala keuangan tersebut dengan takut Tuhan. Semuanya berjalan menurut hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami sedang berada pada hari ini Tuhan, Engkau mengangkat setiap hati kami, pikiran jiwa kami tertuju kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami ya Bapa. Sekali lagi kami mau berdoa, siapkan hati kami Tuhan untuk mengambil bahagian di dalam melayani Engkau, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu yang hadir di mana anak-anak-Mu berkumpul, beribadah, bersekutu dengan-Mu, di situ Engkau hadir ya Tuhan. Apapun perancangan roh jahat yang coba mengucar kacir, mengganggu perjalanan ibadah anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus disingkirkan, dihancurkan semuanya. Kuasa Tuhan Yesus yang hadir. Haleluya, haleluya. Kami bukakan dan laksanakan ibadah atas talian pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada dalam mengikuti ibadah atas talian. Baiklah, kita dasari pujian dan penyembahan kita melalui satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan lagu penyembahan ini, Yesus kemuliaan-Mu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita yang ada di dalam surga.
kasih Yesus. Haleluya. Amin. Reno menani takara nanian pangansukan takara Tuhan Yohino kawi-kawi taka matong sumambario. Mayo asimura tangatu nando sining topno rahumu hino pinen talangmu apa yang kotoh ramon mayo kuasa muratan atu nando okohondo kuasamu hino apa luat ramon apa liman ramon kawi-kawi takamatong sumambario saumi huang ang asup raingalano Yesus ya saumiran kalabusan Yesus ya kalansanan nam kaayahan Yesus yak saumi ralan kalabusan taka kan saumi kalansanan rakayahan taka ayo kuasa muratan atu nando sining topno rahumu hino pinen talangmu apa yang kotoh ramon ayo kuasa muratan atu nando okohondo kuasamu hino apa luat ramon apa liman ramon kawi-kawi takamatong sumambario saumi huang angan supraingalano Yesus ya saumi ralan kalabusan Yesus ya kalansanan nam kaayahan kawi-kawi takamatong sumambario saumi huang ang asup raingalano Yesus ya saumi ralan kalabusan Yesus ya kalansanan ang kaayahan Yesus ya kalansanan ng kaayahan Yesus ya kalansanan ng kaayahan Parayus poy taka ngan sukra Tuhan rananian ansukon taka Yesus ansukon taka Yesus
Mintora ino am sabuoino ahalung rabayaku am pahaka ratanatu painoyo takalumika Rabuno
Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan lagu penyembahan ini, yaitu Yesus Juru Selamatku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saya berkongsi firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu atas kebersamaan kami sekali lagi pada hari ini dalam belajar firman-Mu. Di mana saja anak-Mu berada, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami, dan secara khusus sebagai jemaat Tuhan yang berada di perantauan atau di mana saja. Kiranya penyertaan Tuhan dan anugerah pemeliharaan Tuhan akan kami alami bersama. Dan kami sangat merindukan Bapa, sepanjang firman Tuhan diberitakan, kiranya roh hikmat menyertai kami, dan kiranya malaikat Tuhan akan melindungi kami dari segala gangguan. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, dan kami mulakan pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, kita akan terus melihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Tajuk kita angkat di atas yaitu cara menyenangkan hati Allah. Sebagai saudara-saudara Kristen, hendaklah kita senantiasa saling mengasihi. Janganlah segan menyambut orang yang belum kamu kenal ke rumah. Pernah orang berbuat demikian dan menyambut malaikat tanpa menyadarinya. Ingatlah akan orang yang di dalam penjara, seolah-olah kamu juga di dalam penjara bersama-sama mereka. Ingatlah akan orang yang menderita, seolah-olah kamu juga menderita seperti mereka. Perkawinan harus dihormati oleh semua orang. Suami istri harus setia kepada satu sama lain. Allah akan menghakimi orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang berzina. Janganlah hidup kamu dikuasai oleh cinta akan uang. Hendaklah kamu puas hati dengan apa yang kamu miliki. Allah sudah berfirman, "Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu." Oleh itu, dengan penuh keyakinan kita berkata, "Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan orang terhadap aku? Janganlah lupa akan pemimpin-pemimpin kamu yang dahulu menyampaikan pekabaran Allah kepada kamu. Ingatlah bagaimana mereka hidup dan mati, dan contohilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janganlah biarkan segala macam ajaran ganjil menyesatkan kamu. Hati kita harus dikuatkan oleh rahmat Allah, bukan oleh ketaatan kepada peraturan tentang makanan. Orang yang mentaati peraturan itu tidak mendapat faedah daripadanya." Demikian firman Tuhan. Melalui tema ini, melalui teks ini saya menarik satu tema, yaitu hidup menyenangkan hati Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa sekarang ini adalah masa pandemik, dan untuk menyenangkan hati sendiri pun susah, menyenangkan hati keluarga pun susah, apalagi menyenangkan hati sesama, dan mungkin apalagi menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apapun cobaan yang kita alami pada saat ini saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan, mari kita belajar, mari kita beriman, dan mari kita bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan menuntut setiap kita supaya hidup kita ini menyenangkan hati Allah, bukan pada waktu kita dalam keadaan yang baik saja, ataupun dalam keadaan yang senang-senang saja baru kita mau menyenangkan hati Allah, tetapi terutama sekali pada waktu kita di masa-masa yang sangat mencobar ini, kita dituntut untuk menyenangkan hati Allah.
Saudara, hiduplah menyenangkan hati Allah. Saya katakan seperti ini, dan saya juga berusaha. Dan mari kita sama-sama berusaha untuk hidup menyenangkan hati Allah. Mungkin ada orang Kristen yang benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyenangkan hati Allah melalui hidup mereka. Dan itulah sebabnya mereka berdiam diri untuk sesama dan untuk orang lain. Maksudnya mereka tidak tahu menyenangkan hati Allah. Mereka berdiam diri untuk sesama. Maksudnya mereka tahu penderitaan yang dialami oleh sesama, tetapi mereka berdiam, tidak berbuat sesuatu. Apalagi dengan orang lain, mereka tahu dan berdiam dan tidak mau melakukan sesuatu karena mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana cara menyenangkan hati Allah. Namun yang pasti saudara adalah banyak orang Kristen tahu cara menyenangkan hati Allah, tetapi mereka memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan. Dan jangan heran, pengetahuan tentang firman Tuhan pada saat ini semakin bertambah, tetapi apalah arti pengetahuan kita tentang firman Tuhan tanpa aplikasi kita, tanpa pelaksanaan kita terhadap firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan ini saudara menantang kita bersama-sama supaya kita menyenangkan hati Allah. Oke, antara lain cara hidup orang Kristen yang menyenangkan hati Allah adalah yang pertama, sebagai orang Kristen hendaklah kita saling mengasihi antara sesama kita. Di dalam ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama dikatakan sebagai saudara-saudara Kristen hendaklah kita senantiasa saling mengasihi. Saudara, kalau kita saling mengasihi, menunjukkan kasih baik melalui kata-kata, melalui perbuatan, inilah tindakan kita yang pertama menurut teks ini, hidup kita menyenangkan hati Allah, ya. Hukum Taurat mengajar kita tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Kita boleh lihat ini dalam Keluaran pasal 21 ayat 24, dalam Imamat pasal 24 ayat 20, dan dalam Ulangan pasal 19 ayat yang ke-21 dan lain-lain. Ya, ajaran tentang hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat itu dia mengajar tentang apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, terhadap kita, maka itulah yang akan kita lakukan terhadap orang lain, ya. Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34, di mana Yesus berkata bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu. Dan dalam teks ini Yohanes 13:34 ini Yesus mengajar tentang setiap pengikut-pengikut dia harus saling mengasihi. Yesus juga mengajar di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-29, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat terhadap kamu, kata Tuhan Yesus. Sebab itu saudara, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan dengan cara saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan inilah cara kita yang pertama saudara, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Allah melalui hidup kita. Bukan senang saudara, ya, tetapi mari kita berusaha, terutama sekali di masa yang sangat mencabar ini. Apapun tekanan yang kita hadapi, alami, pastikan supaya kita tetap beriman kepada firman Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Cara yang kedua untuk menyenangkan hati Allah adalah siap menyambut orang yang tidak dikenal untuk menginap di rumah kita. Wah, ini benar-benar satu nasihat firman Tuhan yang tidak masuk di akal kita ataupun bertentangan dengan kemauan kita, ya. Coba dalam masa sekarang ini, kalau kita berada di rumah berkurung,
sesama kita pun, bahkan orang yang kita kenal pun menumpang di rumah kita, mungkin dalam masa pandemik ini, terutama sekali PKP, kita tidak mau kan, apalagi orang lain ataupun orang yang kita tidak kenal. Tetapi inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada orang berbuat demikian tanpa dia sadar bahwa dia telah menyambut malaikat Tuhan. Jadi inilah pengalaman yang dialami oleh Abraham dan Lot. Kita boleh lihat ini di dalam Kejadian pasal 18 dan pasal 19, ya. Saya tidak mau ceritakan kisah ini, tetapi kita akan mengetahui bahwa di mana Abraham begitu senang menyambut orang yang dia tidak kenal, ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Demikian juga dengan Lot. Kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 18 dan 19. Saudara, kasih yang ditunjukkan oleh Abraham dan Lot adalah kasih praktik. Maksudnya bukan hanya sekadar mereka tahu tentang betapa pentingnya, ya, ramah tamah dengan orang yang tidak dikenal, tetapi mereka mempraktikkan firman Tuhan yang mereka tahu. Mereka tahu, mereka sadar bahwa tindakan mereka itu adalah satu tindakan yang baik. Saudara, mungkin kita bertanya, jadi pastor, bagaimana kita menyambut orang yang kita tidak kenal, secara khusus di masa pandemik ini, karena kerajaan sudah melarang. Bagaimanapun saudara, saya memberi satu cadangan, ya, bahwa kalau benar-benar kita kedatangan tamu yang kita tidak kenal, mohonlah hikmat dari Tuhan. Kita tidak boleh terus usir orang yang datang kepada kita. Mari kita mohon hikmat Tuhan supaya kita tidak dipermainkan oleh orang-orang yang mengambil kesempatan dari kebaikan kita. Maksudnya, boleh kita bercakap dengan orang yang datang kepada kita, tetapi sekarang ini kita diajar, ya, jarak 1 meter. Kalau boleh, kalau orang yang kita tidak kenal itu 2 meter atau 3 meter pun saya rasa lebih baik lagi. Iya. Bagaimanapun saudara, saya tidak berani mengatakan usirlah dia walaupun dalam keadaan pandemik. Tetapi itu yang saya katakan tadi, mohon hikmat daripada Tuhan. Dan saya percaya bahwa hati kita akan diterangi oleh Roh Kudus apabila orang yang datang kepada kita itu benar-benar memohon pertolongan kepada kita, ya, di masa pandemik ini. Mungkin apa yang saya katakan ini bertentangan dengan situasi yang kita alami pada saat ini. Tetapi saya mau katakan ini karena sesuai dengan firman Tuhan. Yang paling penting di sini adalah kita harus bijaksana dalam menolong orang. Karena banyak sekali orang yang pandai berlakon sekarang, ya. Pelakon-pelakon handalan. Maksud dia mengambil kesempatan dari kebaikan seseorang. Jadi kita tidak mau itu berlaku. Jadi kalau kita tahu bahwa orang yang datang kepada kita itu memang tidak baik tujuan dia, dan kita tahu bahwa dia ada masalah, dengan hormatnya kita suruh mereka pergi. Ya, jangan usir lah, jangan tengking. Ya, karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk tetap bersikap ramah. Yang ketiga saudara, bagaimana cara kita ataupun hidup menyenangkan hati Allah yang ketiga, yaitu senantiasa ingat akan orang-orang yang berada dalam penjara dan yang menderita, seakan-akan kita juga turut menderita sama seperti mereka. Dalam ayat yang ketiga, ingatlah akan orang yang di dalam penjara, seolah-olah kamu juga di dalam penjara bersama-sama mereka. Ingatlah akan orang yang menderita, seolah-olah kamu juga menderita seperti mereka. Berarti saudara, kita dapat merasakan penderitaan dan siksaan yang mereka alami. Sama ada itu sesama kita ataupun orang lain. Ya. Kenapa kita perlu merasa ataupun berasa, ya, siksaan, penderitaan yang kita alami? Karena Tuhan mau kita merasa itu. Ya. Ada dasarnya dalam ayat yang ketiga. Tetapi bukan hanya sekadar seakan-akan kita seperti mereka, tetapi ada sesuatu yang perlu kita buat, yaitu menolong mereka, baik secara material maupun melalui sokongan doa. Iya, bagi orang yang
berada di situasi seperti itu, ya. Ingatlah kepada orang-orang yang dipenjara dan disiksa oleh orang-orang jahat atau penculik. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini. Tuhan, saya tidak tahu siapa yang berada di dalam tahanan penculik pada saat ini. Saya juga tidak tahu bahwa mereka sedang disiksa pada saat ini. Kalau ada Tuhan, Tuhan tolong. Ya, saya mengandaikan, kalau saya berdoa kadang-kadang saya seperti itu. Karena memang kita akan merasa kasihan kalau hati Tuhan ada di dalam hati kita. Kalau kita lihat di negara-negara lain, orang baik, ya, terutama sekali pemerdagangan manusia ini, mereka sangat menderita, dipenjara, disiksa. Ini juga saya tidak mau cakap banyak, tetapi yang pastinya mereka disiksa. Dan tindakan kita untuk menyenangkan hati Allah, mari kita dengan tulus ikhlas untuk ingat mereka dan untuk mendoakan mereka. Dan kalau ada kesempatan, melayani mereka, ya, beri sesuatu kepada mereka. Ada satu kawan saya yang selalu mereka ulang-alik pelayanan penjara dulu, ya, bukan masa PKP. Sekarang sangat jarang, bahkan yang baru-baru memang tidak boleh sudah melayani penjara. Dan saya katakan kepada mereka, saya harap suatu hari nanti saya terlibat sama di dalam pelayanan para benduan. Tetapi belum kesampaian sampai pada saat ini. Dan apalagi sekarang ini memang tidak dibenarkan, ya. Jadi sebagai orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita ingat orang-orang yang berada di penjara dan yang menderita. Seakan-akan kita juga turut menderita sama seperti mereka. Dan secara rohani, ingatlah kepada orang-orang yang dibelenggu atau dipenjara dan disiksa oleh roh-roh jahat atau iblis. Ada juga orang yang dipenjara oleh roh-roh perbuatan roh-roh iblis ataupun oleh kuasa kegelapan. Jadi ingatlah kepada mereka. Walaupun kita tidak tahu nama mereka, tetapi mari kita berdoa supaya mereka dilepaskan, supaya ada orang yang datang di tempat itu untuk menyampaikan Injil kabar baik yang dapat memerdekakan mereka dari belenggu kuasa kegelapan. Bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita dan dengan hati yang tulus ikhlas, ya. Kita tidak boleh memaksakan diri membantu, mungkin ada orang lain, ya, tetapi bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ada kesempatan membantu dari segi material ataupun kemudahan asas, bantulah. Dan yang paling penting, sebagai orang yang beriman, kita sokong mereka di dalam doa. Yang keempat, cara untuk hidup menyenangkan hati Allah, yaitu setiap orang harus menghormati perkawinan, terlebih lagi orang Kristen, yaitu menghormati perkawinan. Ya. Tuhan mau supaya setiap orang, terutama sekali orang yang beriman kepada Dia, harus menghormati perkawinan. Aplikasinya dalam keluarga adalah suami istri harus setia kepada pasangan, ya. Tidak boleh bercerai. Apa yang telah disatukan tidak boleh diceraikan. Terlebih lagi orang Kristen yang telah disatukan dalam pernikahan yang kudus. Dalam Matius pasal 19 ayat 6, Markus pasal 10 ayat yang ke-9. Ingat bahwa walaupun ada di antara kita yang di mana perkawinan kita diacarakan dalam adat kampung, ya, jangan ambil itu sebagai satu sebagai satu alasan untuk menceraikan pasangan. Ada satu jemaat dulu, tidak perlu saya sebut nama, dan dia pernah berkata kepada saya beberapa kali. Dia bilang, "Pastor, saya bila-bila menceraikan istri saya karena kami bukan kawin gereja," dia bilang. Saya terdiam sejenak. Lalu saya respon dengan apa yang dia katakan. Apa yang kau katakan itu memang betul. Tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, itu tidak boleh. Walaupun seperti itu perkawinan kamu dulu,
tetapi kamu juga boleh ataupun mendapat berkat-berkat daripada Tuhan. Yang paling penting kamu sadar dan bertobat, dan kamu mau dilayani, mau didoakan supaya kamu dapat melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Maksudnya keturunan-keturunan orang beriman. Saya terus terang, saya tidak setuju apa yang kau katakan, tetapi keputusan ada dalam tangan kamu. Jadi kurang lebih seperti itulah yang saya katakan kepada jemaat berkenaan. Ya. Jadi mungkin juga ada di antara kita yang kawin seperti itu ataupun kawin koboi. Jangan kita menoleh ke belakang ataupun merasa rendah diri dengan pengalaman kita, pernikahan kita. Tidak apa-apa saudara, ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan seterusnya. Karena keluarga yang maju, keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu, Tuhan tidak melihat bagaimana dia memulakan, tetapi Tuhan melihat di akhir kehidupan keluarga itu. Ada orang yang diberkati di dalam pernikahan yang kudus, tetapi akhirnya bercerai juga. Sangat mempermalukan Tuhan. Sedangkan di dalam perkawinan itu ada janji setia kepada Tuhan, ya, di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan. Tetapi dia ingkar janji, itu sangat bahaya. Tetapi ada orang yang perkawinan mereka biasa-biasa saja, tetapi oleh karena mereka tahu firman Tuhan dan mereka berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akhirnya hidup mereka diberkati sama seperti jemaat-jemaat ataupun keluarga-keluarga Kristen yang didoakan di dalam gereja. Saya katakan seperti ini bukan berarti menggalakkan perkawinan yang kawin koboi dan yang tidak alkitabiah, ya. Kita diminta untuk menghormati perkawinan, dan inilah cara kita yang keempat untuk menyenangkan hati Allah. Yang kelima yaitu kita jangan hidup dikuasai oleh uang atau harta benda dunia. Dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, saudara, seharusnya kita puas hati dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi nikmatilah apa yang ada pada kita, ya. Pada waktu kita menikmati, jangan kita berpikir ataupun menghayal tentang keberhasilan sesama kita, tentang kelimpahan sesama kita. Apa yang ada pada kita nikmatilah, syukurilah itu. Hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan apabila seperti itu sikap kita di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup dikuasai oleh uang atau harta benda dunia. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita, orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, sebab itu kita yakin dan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Ya, bila kita berada dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus, tidak ada musuh atau iblis yang dapat menjatuhkan kita, sebab Tuhan akan senantiasa menolong kita, mendampingi kita. Mungkin Tuhan akan izinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak baik, tetapi ingatlah, bila kita bertahan di dalam iman, kita akan menang, ataupun kemenangan itu tetap berpihak kepada kita. Saudara, tidak salah kita memiliki uang dan harta dunia, ya, tetapi jangan dikuasai oleh harta. Ya, saya juga perlu, keluarga kita perlu uang ataupun harta. Tetapi yang Tuhan tidak mau ini adalah kita dikuasai oleh uang. Itu yang salah dia. Yang keenam, cara kita untuk menyenangkan hati Allah yaitu kita senantiasa ingat kepada pemimpin-pemimpin kita yang dahulu, yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata, janganlah lupa akan pemimpin-pemimpin kamu yang dahulu menyampaikan pekabaran Allah kepada kamu. Ingatlah bagaimana mereka hidup dan mati, dan contohilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, ingat bagaimana cara hidup mereka yang baik dan memberkati. Maksudnya, setiap pemimpin yang dulu, ya, kita sekarang ini adalah pemimpin. Kita sekarang ini adalah jemaat yang dipimpin oleh pemimpin.
kita diminta oleh firman Tuhan ya untuk ingat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah memimpin kita dahulu. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah para rasul ya. Dan para penatua, penilik gereja ya, para diakon. Tetapi ini juga maksudnya dalam konteks kita pada saat ini, kita diminta untuk ingat kepada orang-orang yang memimpin kita satu ketika dahulu, supaya kita belajar sesuatu dari mereka. Kita harus ingat bagaimana cara hidup mereka. Cara hidup mereka yang baik yang harus kita ingat, yang kita ambil. Cara hidup mereka yang memberkati yang harus kita ambil. Dan bukan yang tidak baik atau yang tidak memberkati. Ingatlah saudara, siapapun pemimpin yang sudah pernah memimpin kita dahulu, mereka juga tidak lari daripada kelemahan ya. Demikian juga dengan kami sebagai pastor, saya terus terang saja. Sampai saat ini saya tidak berani, bahkan mungkin sampai Tuhan panggil saya tidak berani berkata bahwa saya adalah pastor yang tidak ada kelemahan. Saya tidak berani berkata seperti itu. Tapi apa yang berani saya katakan kepada kita sebagai jemaat, ya, saya juga adalah jemaat, Yesus adalah gembala kita. Apa yang baik daripada kami sebagai pemimpin dan kami sebagai pastor, ambillah itu, teladanilah itu. Yang baik, yang memberkati, ingatlah itu. Dan lakukan cara hidup mereka yang baik, bukan yang tidak baik, ya. Dan bila kita memiliki sikap seperti itu berarti kita sudah mencapai kedewasaan rohani. Ingatlah bagaimana cara mereka di akhir hidup mereka, apakah mereka setia atau tidak setia di dalam pelayanan, ya. Contohilah iman dan teladan mereka yang baik dan jadikan pengajaran kelemahan mereka. Maksudnya yang baik kita contohi dan kegagalan mereka kita jadikan itu sebagai pengajaran, iktibar, supaya kegagalan mereka jangan kita ulangi, ya. Itu maksud dia. Sebagai pastor juga, saya tidak boleh angkuh, saya tidak boleh berkata saya hamba-hamba Tuhan yang lain itu mereka lah. Saya juga perlu belajar sesuatu daripada mereka. Teladan yang baik yang ada pada pastor senior saya ambil. Tetapi teladan yang tidak baik daripada mereka itu saya jadikan itu sebagai satu pengajaran supaya kegagalan mereka itu tidak berlaku kepada saya, ya. Sebagai jemaat, mari kita bijaksana. Mari kita matang di dalam menilai para pemimpin, termasuk para hamba-hamba Tuhan, supaya kita tidak menghakimi mereka, ya. Karena menghakimi pemimpin ini suatu dosa, dan Tuhan tidak mau itu berlaku di dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Oke, yang ke-7 dan yang terakhir, cara hidup yang menyenangkan hati Allah adalah kita tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh berbagai ajaran yang ganjil dan menyesatkan. Ayat yang ke-9e, ya. Janganlah biarkan segala macam ajaran ganjil menyesatkan kamu, ya. Ajaran ganjil adalah ajaran sesat. Sebagai contoh, kalau kita lihat kepada belajar tentang ajaran gnostik, ya, ini sudah ada di abad-abad pertama. Bahkan pada waktu Alkitab ini ditulis, ada sudah pengajar-pengajar sesat, ya. Bukan terkini ini pengajar sesat ini, dari dulu lagi. Dan inilah yang dihadapi oleh para rasul. Pengajar sesat ini, saudara, mereka berusaha mendapat pengetahuan di tempat-tempat yang gelap, seperti dalam gua-gua melalui bertapah atau meditasi. Mereka berpendapat bahwa ada pengetahuan yang rahasia, ada pengetahuan yang lain yang tidak sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan lain sebagainya, ya. Sebagai contoh, filsafat dunia ataupun pengetahuan dunia. Bumi ini terbuat atau terbentuk dengan sendirinya tanpa pencipta. Atau manusia ini berasal daripada beruk dan lain-lain. Itu filsafat ajaran yang tidak betul.
Saudara, ajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Allah itu adalah ajaran sesat, ya. Ajaran yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan penyelamat manusia, tidak mengakui Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak mengakui Yesus yang mati dan bangkit untuk menembus dosa manusia, tidak mengakui Yesus pemberi anugerah keselamatan kekal. Itu adalah ajaran sesat kalau kita tidak mengakui. Jadi kita harus hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat. Yesus sudah memberitahu para muridnya dan kepada kita juga masa kini. Di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Untuk mengenal mereka ataupun pengajar sesat, Yesus berkata, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka, ataupun dari cara hidup mereka. Karena para pengajar sesat ini, mereka mengajar dan mereka tidak hidup di dalam ajaran mereka. Sebagai contoh, mereka mengajar tentang kasih, tetapi aplikasi pelaksanaan mereka tentang kasih itu tidak ada, hanya ajaran saja. Dan banyak lagi ajaran-ajaran sesat kalau kita perhatikan. Sebagai penutup daripada firman Tuhan, saudara, saya sangat percaya bahwa banyak orang Kristen hidup menyenangkan hati Allah atau menyenangkan hati Yesus dengan cara beriman penuh kepadanya melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Itu memang benar, ya. Tetapi pertanyaannya, di masa-masa pandemi ini, apakah kita terus bergiat menyenangkan hati Allah di masa-masa yang sangat mencabar ini? Jadi kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Saudara, antara lain hidup yang menyenangkan hati Allah adalah melalui cara hidup kita yang dikuatkan oleh rahmat atau anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Maksudnya, kita mengakui akan pertolongan Tuhan oleh rahmat, oleh anugerah Allah. Kita mengakui bahwa kalau kita dapat beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita menjadi dewasa secara rohani, kita mengakui bahwa itu semuanya adalah rahmat Tuhan, kemampuan Tuhan yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita dapat mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Saudara, saya akan membaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Jangan risau, saya tidak urai ya, saya akan baca saja. Demikian firman Tuhan. Injil Matius 25 ayat 35 sampai 45. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan ketika aku dahaga, kamu memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, dan kamu memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit, dan kamu merawat aku. Aku dipenjarakan, dan kamu melawat aku. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah berkata, ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar, lalu memberi Tuhan makan, atau dahaga, lalu memberi Tuhan minum? Bilakah kami nampak Tuhan sebagai orang asing, lalu menyambut Tuhan ke dalam rumah kami, atau melihat Tuhan tidak berpakaian, lalu memberi Tuhan pakaian? Bilakah kami nampak Tuhan sakit lalu merawat Tuhan? Bilakah kami melawat Tuhan di penjara? Raja itu akan menjawab, ketahuilah, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukannya untukku. Kemudian raja itu akan berkata kepada kumpulan orang di sebelah kirinya,
"Pergi dari sini, hai kamu yang dikutuk Allah. Pergilah ke dalam api yang tidak dapat padam, yang telah disediakan oleh Allah untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku dahaga, kamu tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu tidak menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, tetapi kamu tidak memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit dan dipenjarakan, tetapi kamu tidak melawat aku." Lalu mereka akan berkata kepadanya, "Ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar atau dahaga atau sebagai orang asing atau tidak berpakaian atau sakit atau dipenjarakan dan kami tidak menolong Tuhan?" Raja itu akan menjawab, "Ketahuilah bahwa pada waktu kamu tidak mahu menolong salah seorang yang hina, kamu tidak mahu menolong aku." Ya. Untuk mengetahui firman Tuhan ini dengan lebih dalam, kita akan baca dari ayat yang ke-31. Saudara, pelajaran daripada firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya, apa saja yang kita lakukan untuk sesama kita, untuk orang yang memerlukan pertolongan, sebenarnya kita melakukan itu untuk Tuhan. Sebab itu saudara, sama-samalah kita bertekun dalam hal berbuat baik dalam bentuk apa saja, ya. Pastikan supaya hidup kita memberi manfaat kepada orang lain. Memang baik berkata-kata baik kepada sesama, tetapi adalah lebih baik kalau ada sesuatu yang kita tolong bagi mereka yang memerlukan. Jadi inilah cara hidup yang menyenangkan hati Allah. Dan di masa pandemik ini saudara, berusahalah, sama-samalah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sangat dimuliakan, ditinggikan. Pada waktu kita tetap bersyukur kepada Dia, pada waktu kita tetap berusaha untuk menyenangkan hati Dia di masa-masa kita mengalami cobaan hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang firman Tuhan diberitakan. Kiranya firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi tolong kami Tuhan, supaya kami akan mengaplikasikan, melaksanakan setiap kebenaran firman Tuhan, apapun cobaan yang kami alami. Dan tolong kami Tuhan, buat kami mengerti supaya kami tidak memaksakan diri untuk berbuat baik, karena kami tahu bahwa Tuhan menuntut kami berbuat baik sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin, dan diberkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Ayo kuasa murah tanatu nando kohondo, kuasa muhindo apa luat ramon apa limang